Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 1. Mari simak penjelasan berikut ini. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain: A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Drs Muhammad Hatta membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendraningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih,
acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Setelah kita baca bersama bacaan tadi, ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kemudian, carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kosakata baku, proklamasi, arti katanya, pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, pemakluman, pengumuman. Kosakata baku kedua, laksamana, artinya pangkat perwira tinggi dalam angkatan laut. Kosakata baku kedua, saksi, arti kata orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Kosakata baku keempat, upacara, arti kata rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu. Kosakata baku protokol, arti kata orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Sekarang kosakata tidak baku. Yang pertama, baki, artinya nampan. Kosakata baku kedua, sodanku, arti pangkat kemiliteran Jepang. Kemudian setelah itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. 1. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Jawabannya tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 2, di mana teks proklamasi dibacakan? Di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat, yang saat ini dinamakan Jalan Proklamasi. Tempat ini merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Nomor 3, siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, teks ini dibuat oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, dibantu oleh Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik, sekretaris pribadi Insinyur Soekarno, dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 4. Siapa sejakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Jawabannya, selain Soekarno dan Muhammad Hatta, dalam acara pembacaan teks proklamasi juga hadir tokoh pejuang kemerdekaan seperti Latif Hindraningrat, Suhud, prajurit peta sebagai penggerak bendera, Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik juga hadir dalam penyusunan teks proklamasi. Fatmawati, istri Soekarno, Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, SK Trimurti, Suwiryo, Wakil Wali Kota Jakarta, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Nomor 5, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Jawabannya, 1. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Pengibaran bendera merah putih. 3. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Selanjutnya, marilah kita baca bacaan kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah. Bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menjadi suhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda: air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Kemudian, ayo amati peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan kalor. Identifikasi dengan cara menuliskan perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor pada tabel berikut. Mari kita kerjakan bersama-sama. Peristiwa perubahan suhu karena kalor. 1. Saat memasak air yang dingin berubah menjadi panas. 2. Setelah berolahraga, tubuh berkeringat. 3. Sendok menjadi panas saat digunakan mengaduk kopi. 4. Besi yang dibakar akan menjadi panas.
5. Saat siang hari, tubuh terasa panas saat berjalan di bawah sinar matahari. 6. Air raksa dalam termometer akan naik saat terkena panas tubuh. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.